Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Aligra Iman dari kelas B. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang hukum dagang. Yang pertama, tentang pengertian hukum dagang. Pengertian hukum dagang adalah bagian khusus dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum individu satu dengan individu lain di dalam suatu perjanjian, khusus berdasarkan kehendak bebas, sejalan dengan dinamika dan kompleksitas bisnis dan perdagangan. Pengaturan hukum dagang yang terpisah dari hukum tetap diberlakukan agar next hubungan hukum dagang dan hukum perdata. KUHP Perdata merupakan hukum perdata umum, sedangkan KUHD merupakan hukum perdata khusus, sehingga hubungan antara kedua macam hukum ini seperti genus atau umum dan spesialis khusus. Mengenai hubungan ini berlaku asas lex specialis derogates lex generality, hukum khusus yang menghapus hukum umum. 10 asas ini dirumuskan dalam undang-undang sebagai yang tercantum pada pasal 1 KUHD yang berbunyi, KUHP seberapa jauh dalam kitab undang-undang ini KUHD tidak khusus diadakan penyimpangan berlaku terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab ini KUHD. Next, sumber-sumber hukum yang mengatur hukum dagang. Yang pertama, kitab undang-undang hukum dagang sebagai kodifikasi, peraturan perundang-undangan lain. Yang ketiga, kebiasaan yang berlaku. Keempat, jurisprudensi. Kajian terhadap asas hukum dagang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan telah mengatur mengenai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas materi, muatan, peraturan perundangan, dan asas-asas hukum dagang. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 5 dan memori penjelasannya mengatur bahwa dalam bentuk peraturan perundang-undangan ini harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan. Yang kedua, kejelasan tujuan. 3, kelembagaan atau penjabat pembentuk yang tepat. Yang keempat, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Yang kelima, dapat dilaksanakan. Yang keenam, kedayagunaan dalam kehasilgunaan. 7, kejelasan rumusan. Ke-8, dan keterbukaan. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan peraturan undang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan penduduk dan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, dan kepastian hukum. Asas hukum dagang. Asas hukum dagang yang pertama, asas lex specialis derogates legis generali, yaitu hukum dagang adalah bagian khusus dari hukum perdata, mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mensamikan aturan yang umum. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Hukum dagang mengatur hubungan hukum individu satu dengan individu lain di dalam suatu perjanjian khusus berdasarkan kehendak. Suatu perjanjian khusus berdasarkan kehendak bebas. Pasal 1338 KUHP Perdata menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda. Pasal ini persis pada 1338 ayat 1 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kedua belah pihak wajib menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Konsekuensinya yuridis dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam pasal 1338 ayat 2 KUHP Perdata, yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Beberapa peraturan perundang-undangan hukum dagang parsial. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang.
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain atas tata letak sirkuit berbatu. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dagang. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta. Simpulan. Kodifikasi secara parsial, komplikasi, harmonisasi, peraturan perundang-undangan, nomenklatur hukum dagang apakah masih dipertahankan intensif hukum ekonomi yang mempunyai makna lebih luas dari mutakhir perlu dibahas lebih lanjut. Ya, terima kasih. Maaf bila ada kekurangan, mau dari cara bicara ataupun dari cara menjelaskannya. Untuk lebih lanjut dari ini, silakan tonton videonya. Enjoy. Cold state line, miles away from those I love. Purpose hard to find. While I recall all the words you spoke to me, can't help but wish that I was there, like where I'd love to be. Oh yeah. Dear God, the only thing I ask of you much too far away. We all need that person who can be true to you, but I left her when I found her, and now I wish I'd stay. 'Cause I'm lonely and I'm tired, I'm missing you again. Oh no. Once again, there's nothing here for me on this barren road. There's no one here while the city sleeps and all the shops are closed. Can't help but think of the times I've had with you, itches and some memories.